Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Banyak sekali nilai luhur dan pelajaran dari peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW yang dapat kita petik dan dapat kita dijadikan uswatun hasanah atau contoh atau suri tauladan yang baik. Yang pertama, peristiwa hijrah melukiskan kemantapan, kematangan iman dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang bersedia mengorbankan apa saja demi li'i'la'i kalimatillah. Jiwa, raga, harta, dan apapun mereka korbankan demi kalimah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka telah mampu menempatkan seruan Allah di atas segala-galanya. Inilah implementasi dari ayat Al-Quranul Karim. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan, seruan Allah dan Rasulnya kepada apa yang menghidupkan kamu. Orang yang telah menempatkan seruan Allah di atas segala-galanya berarti ia mencintai Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Dan orang yang mencintai Allah dan Rasulnya di atas segalanya berarti ia menempatkan seruan Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Sedang asyik bekerja yang menghasilkan jutaan, miliaran, bahkan triliunan rupiah. Tapi kalau datang seruan Allah, hayya 'alas shalah, dia segera tinggalkan apa yang sedang dihadapinya itu, kemudian segera menghadap Allah. Karena apa? Dia merasa apa yang dihasilkannya itu dari pekerjaannya adalah sebenarnya kecil jika dibandingkan dengan seruan Allah. Makanya adzan seruan solat diawali dengan Allahu Akbar 4 kali. Ini ada sebuah proses penyadaran, hei manusia, yang besar itu adalah Allah. Yang sedang kalian hadapi dengan menghasilkan jutaan, miliaran, triliunan rupiah adalah kecil. Sangat kecil. Pada saat terlelap tidur dengan buaian mimpi-mimpi indah, lalu terdengar as-salatu khairum minan naum. Segera singkirkan selimut-selimut hangat itu untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang menempatkan Allah di atas segalanya, apapun yang harus dikorbankan dan diberikan demi seruan Allah, tentu ia laksanakan. Seorang sahabat Nabi yang bernama Damrah bin Jundab, dia sedang sakit parah. Tapi karena agama sedang terancam, lalu ada perintah untuk hijrah. Ia mengikuti hijrah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga terkadang dia ditandu oleh keluarganya. Kadang-kadang dia berjalan tertatih-tatih menembus jarak lebih daripada 500 km. Demi junjungannya, demi agama Islam. Sehingga Damrah dan keluarganya diejek, dihina, dicaci oleh orang-orang kafir Quraisy. Damrah, engkau sedang sakit, mau saja engkau membela si Muhammad itu. Terus dicaci dan dihina. Qudratullah. Di kampung yang bernama Bani Ghifar, ia menghembuskan napas yang terakhir.
Dia wafat sebagai syuhada karena dia sedang membela agama Allah. Semakin dicaci keluarganya oleh orang-orang kafir Quraisy di Makkah. Tapi Allah tidak membiarkan hambanya teraniaya. Namanya diukir di dalam Al-Quranul Karim. Peristiwa itu diukir di dalam Al-Quranul Karim. Dengan asbabun nuzul, sebab turunnya ayat dari peristiwa itu. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya dia mendapati di muka bumi ini rizki yang banyak dan tempat hijrah yang luas. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mati menjemputnya, maka telah ditetapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Inilah ganjaran dari sebuah prestasi perjuangan dan pengorbanan daripada Damrah bin Jundab yang bersedia dia mengorbankan nyawa sekalipun. Maka Allah memberinya jaminan pahala yang tentu adalah surga Jannatun Naim. Lalu bagaimanakah dengan kita? Apa yang sudah kita korbankan, berikan di jalan Allah? Para Rasul Allah, para Nabi, para ulama, para sahabat, orang-orang soleh, mereka telah mengorbankan segala-galanya. Imam Hanafi disiksa, Imam Malik juga demikian. Imam Syafi'i juga disiksa oleh para penguasa. Karena apa? Mempertahankan keimanan. Profesor Dr. Hamka mendekam bertahun-tahun di dalam penjara. Disiksa di atas kursi listrik. Kenapa? Karena fitnah ketika memperjuangkan kebenaran. Memperjuangkan agama Allah. Belum seberapa apa yang sudah kita berikan di jalan Allah. Melalui peringatan Hijriah atau tahun baru Hijrah ini, mari kita merenung kembali atas diri kita. Kita lakukan muhasabah, lalu kita lakukan renovasi atau perbaikan amal kita. Dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bahwa dari peristiwa hijrah adalah melukiskan sebuah keberanian yang luar biasa menghadapi penderitaan dalam suatu perpindahan yang masih belum tahu seperti apa setelah ia hijrah. Para sahabat yang tentu sejak lahir sudah berada di Makkah, mereka mempunyai ma'isyah, usaha, bisnis di sana, rumah barangkali kalau ukuran zaman sekarang rumah mewah, saudara, teman dan sebagainya, mereka tinggalkan demi agama Allah. Dalam peristiwa itu luar biasa keberanian mereka untuk meninggalkan segala-galanya demi Allah, demi menjunjung tinggi agama Allah. Ini sebuah pengorbanan juga yang luar biasa yang telah ditunjukkan oleh para sahabatnya dan tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping itu adalah memang sebuah strategi. Peristiwa hijrah adalah peristiwa strategi perjuangan meninggikan, menegakkan agama Allah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat untuk hijrah itu pada gelombang yang terakhir. Karena menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sebuah strategi yang luar biasa. Kadang-kadang ketika kita memperjuangkan sesuatu, kita harus mundur ke belakang. Kadang-kadang kita untuk meraih sesuatu, kita harus berbelok ke kiri, ke kanan.
Kalau kita melihat pemain sepak bola yang hendak menendang bola pada saat penalti atau 12 pas, hampir dipastikan semua pemain itu mundur ke belakang beberapa langkah. Setelah mundur ke belakang, kemudian lari sekencang-kencangnya sehingga tendangan bola itu luar biasa kerasnya sehingga hampir tak bisa ditepis oleh penjaga gawang. Ketika kita sedang berjuang meraih cita-cita, di depan ada tembok yang menghalangi, jangan kita tabrak itu tembok. Ketika satu pintu tertutup, kita cari masih ada pintu-pintu lain yang terbuka untuk meraih cita-cita. Ketika Islam di Mekah itu mengalami hampir jalan buntu, maka harus melingkar. Itulah peristiwa hijrah. Ternyata setelah peristiwa hijrah itu, kota Makkah yang ditinggalkan, umat Islam di kota Madinah berduyun-duyun masuk ke dalam agama Allah. Semakin kuat umat Islam berada di Makkah, di Madinah. Bahkan sampai baru saja 8 tahun sudah lebih kurang 10.000 orang Islam yang waktu itu terjadi Fathul Makkah. Umat Islam dari Madinah ke Mekah lebih kurang 10.000 orang. Padahal waktu di Makkah lebih kurang 13 tahun tidak sampai 1.000 orang yang masuk Islam. Inilah kehebatan setelah hijrah, ada rindu, ada penyesalan, ada keinginan untuk masuk ke dalam Islam. Maka Allah nyatakan di dalam Al-Quran, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Berduyun-duyun masuk ke dalam agama Islam. Itulah peristiwa Fathul Makkah pada tahun ke-8 Hijrah. Hadirin rahimakumullah. Banyak sekali yang bisa jadikan contoh daripada peristiwa hijrah itu. Maka marilah hadirin rahimakumullah, kita bercermin kepada perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya di dalam membela dan menegakkan agama Allah. Kita hidup di dunia tidak lama, hanya sebentar. Maka orientasikanlah hidup kita ini adalah ke negeri yang kekal dan baqa, yaitu negeri akhirat. Hidup kita ini hanyalah sebentar antara adzan, iqomah dan sholat. Waktu kita lahir kita diadzankan dan iqomatkan. Waktu kita meninggal disolatkan di depan imam. Hanya sebentar dan singkat saja. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita ke jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang ia ridhai. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim.